wabarakatuh. Masuk ya. Saya mau ada pertanyaan yang mungkin apa ya, untuk mengenal diri kita ini sudah suci atau masih kotor, terus bagaimana kiat-kiat kita supaya menjadi orang suci, itu mungkin Atuk bisa dijelaskan atau nanti ada di aman dari Ustaz Ali juga bisa. Ya, terima kasih ya. Ini pertanyaan tadi dari Mas Eko tadi, bagaimana kita mengetahui kalau diri kita sudah suci atau belum, atau masih kotor, atau kiatnya juga, cara-caranya untuk mensucikan. Jadi sebelum tentang mensucikan tadi, sebab ini yang mensucikan diri ini tentang hati ini, yang saya bilang tadi, dia mesti berguru, nggak boleh baca buku. Kalau baca buku nanti gurunya setan, tapi itu pun gurunya seorang mursyid, ahli makrifat. Gurunya namanya guru rohani, namanya tentang yang dalam-dalam itulah, tentang yang hati itulah, kalbu itu. Jadi kalau pertanyaannya mau mengetahui diri kita sudah suci apa belum, saya bilang tadi, yang tahu itu sebetulnya yang tahu tuh diri kita, guru, sama Allah. Nah, tapi sebetulnya supaya agak memahaminya diri kita tahu ada tanda-tandanya bahwasanya kalau diri kita itu maksudnya sudah baik lah, sudah mau, orang kita memang mau mencuci hati, membersihkan hati. Tanda-tandanya itu nanti Allah ngasih petunjuk atau hidayah, natijah samroh melalui nurnya itu. Nah, melalui nurnya. Jadi kalau hati itu sudah bersih, guru pun tahu, guru kita sendiri tahu kalau kita sudah sampai di mana, kebersihan jiwa kita tuh tahu. Nah, nanti kalau karena dia belajar ilmu batin, ilmu yang dalam tentang kalbu itu, nah, nanti itu kalau dia sudah yang berbau suci, tandanya dia keluar jahir dia. Sebab yang dalam itu, yang luar ini yang dari dalamnya, perbuatan yang di luar ini yang dari dalamnya. Kalau yang dalam itu kotor keluarnya biasanya bisa dilihat pakai mata jahil. Nah, tapi kalau memang bersih dia, mendekati bersih aja udah bagus dia. Apalagi dia dituntun dengan ilmu fikih, ilmu syariat Rasul, akhlak Rasul, jadilah dia. Maka dia nyambung, yang dalam hakikat syariat itu nyambung dia, pasang-pasangan. Anda boleh syariat aja. Nanti kalau belajar ilmu syariat aja, dia nggak paham dalam pula. Padahal yang dalam itu motornya. Kan motornya tuh dalam gerakan yang luar ini. Nah, makanya dua-dua mesti dipelajari. Satu pelajari ilmu hakikat, satu belajar ilmu syariat. Hakikat itu yang sebenarnya yang di dalam itulah, yang masalah kalbu itu, yang menggerakkan tubuh kita itu. Nah, jadi tentang mensucikan diri tadi, kita tanda-tandanya tahu. Kalau manusia yang mau dia menuntut ilmu bukan belajar ilmu, yang menuntut ilmu, dia tahu tanda-tandanya, dia sudah tanda-tandanya ya. Sampai tanda-tandanya aja dulu. Sebab ini sulit memahaminya ini kalau memang nanti mau suci. Maka itu yang tahu suci itu Allah tahu, diri dia pun tahu tanda-tandanya ada. Apalagi gurunya. Dan kiat-kiatnya itu? Kiat-kiatnya. Jadi kalau berdasarkan Al-Quran, di Al-Quran itu kalau membersihkan hati itu dengan yang kalau ulama wali-wali Allah itu Rasul dengan zikrullah. Cuma dengan zikrullah lah Allah lah yang bisa membersihkan hati kita yang kotor itu. Dia sering berzikir atau sholawat mungkin ya. Iya. Jadi begini, berzikir ini pun ada kafiatnya, ada caranya. Makanya dia digurukan. Sebab ini zikir ini ada kaitannya sama menuntut ilmu. Beda menuntut ilmu sama berzikir, sama belajar. Kenapa? Kalau belajar kayak sekolah-sekolah itu, kalau menuntut ilmu ini, menuntut ilmu zikir ini sama kayak saya contohkan menuntut di pengadilan. Tuntut itu si Polan itu. Jadi dia macamnya ada hak dia. Itulah kalbu itu. Hati itu kalau kita tuntut zikrullah dengan doanya masih keluar, sahabat-sahabat Bali harus tahu juga. Ilahi anta maksudi waridoka kamat lubi.
Ya Allah, engkau saja yang kumaksud, ridhomu yang kutuntut. Tengok yang dituntut, tengok. Ya, ulangnya bisa ke sana. Lihat apa di sini? Ilahi. Itu doanya. Doanya ini. Doanya ilahi anta maksudi waridoka kabatuli. Ya Allah, engkau saja yang kumaksud, ridhomu yang kutuntut. Berarti kalbu kita itu sebetulnya dituntut dia. Dengan riado, dengan latihan yang sungguh-sungguh, jada manjada kata Rasul. Siapa sungguh-sungguh pasti dapat. Baru nanti dia kalau sudah bersih jiwa kita, hati kita bersih, baru gampang masuk hidayah itu. Nur itu, nur Allah itu gampang masuk. Begitu ya Mas Eko ya. Ya, betul. Ya. Mungkin insyaallah sahabat-sahabat kami bisa dipahami ya tentang penjabaran atau rosid tentang mensucikan Diri. ya dengan selalu berzikir. Insya Allah nanti nur Allah itu dengan sahabat-sahabat, dengan Bang Junaid sendiri atau Mas Eko sendiri misalnya sering berzikir, insya Allah nanti nur Allah itu akan masuk. Ya. Benar-benar. Masya Allah. Baik sahabat-sahabat Chef Andi, ya hari ini luar biasa penyampaian dari Atuk Rosyid, ya. Beliau memang mendalami sekali tentang kajian-kajian tauhid. Beliau juga mengikuti bagaimana thariqah, ya, tentang ketauhidan, seperti itu ma'rifatullah, seperti itu. Bahkan beliau sudah punya ijazahnya ya untuk thariqah Naqsabandiyah. Baiklah sahabat-sahabat Chef Andi, kita tetap lanjut ya. Kita lanjut ya. Lanjutlah. Saya pernah ingat dulu waktu masih kecil belajar kajian tauhid itu sampai subuh dengan ayah sama kakek. Itu kakek sama ayah itu dari bada isya sampai subuh. Kopi itu habis 17, 16. Makanya saya siapkan Ustaz nih. Ada kopi ini. Udah saya niat Mungkin ya. kita break dulu ya. Mungkin saya mau pesen mie sama Mas Eko. Pesen mie atau mau mie? Ya. Pesen mie 2, mie goreng. Buatin mie goreng saya sama Gimana? kita makan mie goreng. Ya. Mie goreng. Sama nyala lagi dia. Oke. Kita akan makan mie goreng sama-sama Chef Andi ya. Karena Mas siapa namanya? Terus mau istirahat mau makan nih. Masih makan aja. Makan aja, makan. Oh, nggak takutnya ngantuknya nih karena benar mau istirahat. Kalau Tapi ngantuknya buat makan, Itu dengan ceramah bagus. Tadi habis bijis ya? ya bagus ya. Buat. Kan kalau buat saya lebih semangat. Waktu tambah menciri kalau Allah kata istri biji.